السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita tak dapat menghitungnya. Kama qala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian salawat beserta salam mari kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita akan memulai pelajaran atau mempelajari metode Syafi'i mengenai ilmu tajwid. Sebelum kita memulai atau memasuki pelajaran tahsin ini, alangkah baiknya kita untuk memotivasi diri kita, mendorong diri kita untuk semangat dalam belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Nah, Al-Quran kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Jadi kita tidak boleh membacanya dengan seenaknya. Ada tata cara membacanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." Maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil di sini maknanya sangat luas. Ada yang mengatakan perlahan, ada yang sesuai kaidah tajwidnya. Nah, sebelum masuk kita masuk ke motivasi sedikit. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, kemudian mereka membacanya sebagaimana mestinya, haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, kepada kitab dan Allah. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya termasuk di antara orang yang beriman adalah yatlunahu haqqa tilawatihi, yang dia itu apa? Membaca Al-Qur'an dengan semestinya, dengan hak-haknya, dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Nah, kemudian dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk keutamaan bagi para penghafal Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Rasulullah juga bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir, orang yang pandai dalam hal Al-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran atau menghafalnya, ma'as safratul kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia dan taat. Walladzina yaqra'ul Qur'an, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi. Dan adapun orang yang tidak mahir atau dia itu membaca Al-Quran terbata-bata, tidak lancar membacanya, wa huwa syaqqun 'alaihi, dan baginya itu sulit untuk membacanya, lahu ajran, dia bahkan mendapatkan dua kebaikan, dua pahala. Apa saja? Pertama, pahala membaca, kemudian pahala berusaha, bersungguh-sungguh. Pahala membaca, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harfun wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wal mimu harfun. Barang siapa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf
dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka baginya adalah satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala tersebut, satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi asyratu amsalihha, 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu apa? Satu huruf. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif adalah satu huruf. Walamun harfun, dan lam itu satu huruf. Wal mimu harfun, dan mim adalah satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Maka mendapat 3 pahala, kemudian dilipat gandakan menjadi 30 pahala. Ini baru alif lam mim. Belum bismillah, belum yang lainnya. Masya Allah, ini orang yang membaca, belum yang menghafal. Karena di sini tidak menyebutkan barang siapa yang menghafal, tapi man qara'a, bukan man hafidhah. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan wal akhdhu bit tajwidi khatmul lazimu man lam yusahhil qur'ana athimu. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya adalah wajib. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah wajib. Man lam yusahhil Qur'ana athimun. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka dia telah berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Qur'an dengan membaca yang benar, kan? Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan demikian pula Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Nah, insyaallah langsung saja kita masuk ke pelajaran pertama dalam buku Metode Syafi'i yang dikarang oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah taala. Buku ini sebenarnya sangat ringkas ya, untuk siapa saja, untuk orang tua, untuk anak kecil atau seumuran kita. Ini sangat praktis sehingga butuh kita lebih mendalami lagi atau memberikan tafsil, penjelasan yang lebih detail. Kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu adalah bab pendalaman Iqra. Yang pertama, mengenal bacaan alif lam atau al. Kita tahu semua al itu adalah alif dan lam. Al. Di sini alif lam terbagi menjadi 2. Yang pertama alif lam qamariyah, dan yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Nah, kenapa dibedakan menjadi 2? Karena beginilah bacaan Al-Quran yang benar. Tidak mungkin Allah satukan. Contohnya, yang seharusnya dibaca alif lam syamsiyah dibaca qamariyah. Contohnya al-syamsi wal syamsi wa duha, hada khata, ini salah. Yang benar wasyamsi. Nah, untuk mendalami lagi qamariyah. Di sini kenapa menggunakan kata qamariyah? Arti qamar adalah bulan. Ini untuk memudahkan kita juga. Pertama, bulan ketika malam hari dia akan nampak. Nah, maka di sini alif lam, lamnya adalah diibaratkan sebagai bulan. Lamnya nampak. Karena bulan pada malam hari adalah nampak. Kalau siang hari dia tidak nampak. Maka di sini kita anggap lam ini adalah qamar. Alif lam qamariyah. Maka di sini lamnya dibaca. Contohnya al-babu. Gak mungkin kita bacanya ab-babu, gak mungkin. Jadi di sini lamnya kita baca, nampakkan, kita jelaskan al-babu, bukan ab-babu. Selanjutnya al-filu, bukan af-filu. Nah, kemudian sebaliknya alif lam syamsiyah. Syamsun, dari kata syamsun adalah matahari. Matahari ketika siang hari bulan tidak akan nampak. Jadi lamnya kita hilangkan, kita idghamkan. Idgham adalah memasukkan kepada huruf setelahnya. Contohnya alif lam dengan setelahnya adalah huruf dal, maka bunyinya adda, bukan alda. Ini adalah alif lam syamsiyah. Nah, adapun huruf-hurufnya di setiap alif lam adalah 14. Qamariyah memiliki 14 huruf dan asyamsiyah sama juga. Sebagaimana yang disebutkan di matan Tuhfatul Atfal, lilami al-halin qabla ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi
qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khuf aqimahu thanihima idghamuha fi arba'in wa kasratin 'aidun wa ramzaha fa'i. Naam. Jadi di sini hurufnya adalah 14. Ini harus diingat, dihafal atau membiasakan. Naam. Karena kalau sekedar menghafal tanpa dipraktekkan, tanpa diaplikasikan maka akan sulit. Karena ilmu tajwid. Oh ya, kita belum mengenal tajwid itu apa? Tajwid adalah secara bahasa adalah hasana yuhasinu, tahsinan, artinya memperbagus, memperbaiki bacaan. Jadi kita sering mendengar kata tahsin, ya. Tahsin adalah memperbagus bacaan. Jadi kita membaca Quran dengan tahsin, dengan bagus. Nah, di sini huruf alif lam qamariyah. Kita berikan contoh lagi. Yang pertama, atau kita baca bersama-sama ya, untuk membiasakan. Karena ilmu tajwid 70% adalah praktek dan 30% adalah teori. Zaman dahulu banyak sekali para masyayikh atau asyuyukh, mereka bahkan sampai mentaklif, menyusun kitab setebal seperti ini, setebal ini. Akan tapi ketika mereka ditanya, disuruh membaca Al-Quran, sama sekali tidak bisa, atau bacaannya sangat kacau. Mereka pengarang kitab tahsin, tajwid, tapi mereka untuk praktek salah. Nah, ini sangat tidak diinginkan. Yang penting kita bisa praktek walaupun teorinya masih kurang. Nah, di sini juga sangat jujur, ana untuk teori sulit untuk mengajarkan, ya, karena dari kecil diajarnya praktek. Jadi insya Allah nanti kita ke depannya banyak ke praktiknya daripada teorinya. Nah, kita baca qalidu ba'di, kita baca bersama-sama. Al-babu, al-filu, al-hamdu, al-yatimu, al-ahadu, al-wadudu. Nah, sekarang kita membaca contoh yang alif lam asy-syamsiyah. Nah, ad-dinu, al-lailu. Nah, di sini lam masuknya huruf alif lam syamsiyah, bukan qamariyah. Jangan sampai salah. Ini dulu sering tertipu. Karena lam, alif lam salah. Lam masuknya ke syamsiyah. Jadi dileburkan ke lam yang setelahnya, bukan alif lam, bukan Allah, beda kan? Allah, tapi Allah. Nah, hakadha. Nastamir. At-taubatu, an-nasu, ar-rahimu, at-tariqu, afwan, at-tariqu. Nah, sebelum kita lanjut, sedikit keluar dari kitab ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru ana Syekh Jihad. Jadi dalam membaca Al-Quran, sebelum memulai semuanya kita harus mengetahui namanya itmamul harakah. Apa itu itmamul harakah? Itmamul harakah adalah menyempurnakan harokat. Nah, harokat ada berapa? Ada 3. Nah, sukun tidak termasuk. Yang pertama adalah fathah, yang kedua dhammah, yang ketiga adalah kasrah. Nah, itmamul harakah, menyempurnakan harokat, adalah menyempurnakan sebagaimana mestinya. Contohnya fathah. Arti fathah itu sendiri adalah membuka, dari fathah yaftahu. Nah, fathah membuka. Jadi kaidahnya membuka mulut ke atas, rahang atas dan bawah menjauh, kemudian yang samping juga menyamping. Ini kaidah, jangan sampai salah. Jangan sampai cuma atas dan bawah. Atau a, ini salah. Kan banyak itu yang a'udzu billah, ini khata, ini salah. Yang benar atas bawah kanan kiri. Nah, alhamdulillah. Nah, seperti ini. Ke atas bawah kanan kiri. Tapi jangan sampai berlebihan. Nanti jadinya jadi huruf e, ismam. Alhamdulillah. Salah. Sewajarnya.
Alhamdulillah. Ini itmamul harakah huruf fathah, harakat fathah. Kemudian dhammah. Arti dhammah itu sendiri adalah apa arti dhammah? Dhom, monyong. Nah, dhom. Jadi wa kullu madmumin falam yatimma illa bi dhammi syafatayn dhammah. Jadi setiap yang dhammah itu adalah tidak akan sempurna kecuali dengan memonyongkan kedua bibir dengan semonyong-monyongnya. Bi dhammi syafatayn dhammah. Bagaimana bentuknya? Nah, bukan sering itu yang apa? Biasanya qari-qari Nah, kenapa? Dan kita sering melihat beberapa syekh atau imam-imam ketika salat baca bagaimana? A'udzubillah. Termasuk apalagi orang Arab. Kenapa? Karena bahasa mereka adalah bahasa Arab. Nah, orang Arab bahasa Arab. Jadi itu adalah lahjah mereka, logat mereka, bahasa mereka. Jadi mereka terbiasa. Adapun kita adalah orang ajam, orang selain Arab. Jadi harus itmam harakah, harus menyempurnakan harokatnya. Nggak boleh tapi yang benar dengan semonyong-monyongnya. Nggak boleh. Nah, sekali lagi kita bukan orang Arab. Kita adalah orang ajam selain Arab. Jadi harus membiasakan membuka Nah, ini dhammah. Kemudian harakat kasrah. Kita masuk ke harakat kasrah. Kasrah adalah artinya khafd. Artinya apa? Menurunkan. Di sini menurunkan rahang bawah. Maka seperti ini. I bukan e. Bunyinya adalah i. Nah, nggak boleh jadi e. Ini sangat sering sekali terjadi. Contohnya gimana? A'udzu billah seperti orang malas. Ini enggak benar. Inilah pentingnya itmamul harakah, ya, menyempurnakan harakat. Fathah, dhammah, kasrah. Qalidu ba'di, kita ikuti. Naminal mu'ni. Mungkin belum hafal ya. Labas. Nah. Yang penting di sini kita paham untuk harakat ada fathah, ada dhammah, ada kasrah harus sebagaimana Allah Taala berfirman, haqqa tilawati, dengan sebagaimana mestinya. Di sini harakat fathah harus sempurna. Harus enggak boleh rang harus bawah doang. Salah. Yang benar adalah coba Nah, tapi jangan sampai berlebihan. Gitu, jangan sampai. Nah, tapi Syekh Ana berkata, Guru Ana, boleh berlebihan, tapi tidak digunakan untuk murojaah, menghafal atau imam. Tidak boleh. Karena tahsin berbeda dengan murojaah dengan bacaan imam, nggak boleh. Berbeda. Apalagi ketika kita tahsin, itu bacanya dengan bacaan ritme bacaan bati atau tahqiq, bacaan sangat lambat. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini contoh bacaan bati yang sangat lambat. Ini digunakan hanya untuk tahsin, tidak boleh untuk imam. Beberapa ulama sepakat ini haram kalau digunakan untuk imam, karena tujuan imam baca Al-Quran adalah untuk ditadabbur, untuk mentadabbur makna Al-Quran. Adapun ini tahsin, untuk membenarkan bacaan. Dan melebihkannya juga boleh ketika kita tahsin. Bagaimana melebihkannya contohnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini enggak apa-apa, enggak masalah kalau tahsin. Karena apa? Sebagai ta'wid, pembiasaan. Nah, dulu kami juga seperti ini, sampai pegal. Nah, memang pegal pertama-tama. Tapi dengan pegal insya Allah terbiasa membuka mulut. Karena biasanya nggak sadar itu kita tuh merasa sudah dibuka.
padahal masih tertutup, masih malas. Itulah pentingnya kita menghadirkan cermin. Dulu kami menggunakan cermin untuk melihat apakah sudah dibuka. Kita coba. Masih ada, masih gitu. Tapi nah sedikit tersenyum. Nah itu untuk fathah. Dan untuk suaranya itu muncul dari dalam, dari sini. Terutama ini kita coba huruf hamzah atau alif ya. Nah hamzah adalah tempatnya adalah tenggorokan paling dalam, al-halq. Nah. Jadi harus ditekan. Nah ini untuk fathah. Kemudian kita coba dhammah. Nah untuk hamzah ini agak sedikit ditekan. Nah karena letaknya makhrajnya adalah di pangkal tenggorokan paling dalam. Nah dhammah. Nah dhammi syafatain dhamma dengan semuanya-munyanya. Nah jangan sampai jangan sampai. Nah kemudian kita lanjut kasrah. Kasrah i. Nah ini lebih tersenyum lagi daripada fathah. Kalau fathah a, kalau ini i, lebih sempit lagi, rahangnya menyatu. Kalau fathah membuka a i, lebih lagi i. Nah coba a i u. Nah dia sedikit ditekan makanya ketika ada hamzah di akhir kita sedikit menekannya. Gimana yang asya contohnya asya ada sedikit tekan ya seperti itu contohnya yang hamzah karena makhrajnya adalah pangkal tenggorokan paling dalam. Nah kita coba lagi Nah sudah terbiasa alhamdulillah. Itu namanya adalah itmamul harakah. Ingat itmamul harakah, menyempurnakan harakat. Nah, sedikit wawasan. Kemudian kita lanjut ke huruf mad. Pelajaran kedua huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Nah, hamzah wasal adalah alif yang tanpa hamzah. Paham? Jadi hamzah wasal adalah alif tanpa hamzah di atasnya, tanpa hamzah di atasnya. Dan kedudukan hamzah wasal ini biasanya tidak dibaca ketika di tengah kalimat, di tengah antara dua kata. Tapi dia dibaca ketika di awal. Nah, contohnya di sini waqalul. Nah, tidak dibaca, nggak mungkin waqalu wa'ah, nggak mungkin. Jadi di sini dimatikan, tidak dianggap. Waqalul ham, langsung masuk ke huruf lamnya, didogramkan huruf lam. Nah, kemudian contoh yang kedua waqalal ham, waqalal, nggak mungkin waqalal. Nah, tidak dipanjangkan, tapi langsung didogramkan. Ini contoh hamzah wasal. Hamzah wasal pertama tadi apa? Hamzah yang tanpa hamzah, alif tanpa hamzah. Dia ketika di tengah kalimat tidak dibaca atau tidak dianggap, tapi ketika di awal dia dianggap. Bisa menjadi fathah, bisa dibaca kasrah juga, atau tergantung huruf setelahnya. Bisa u, bisa a, bisa i. Seperti yang kita tahu alif lam. Bacanya bagaimana? Al kan? Al, nggak mungkin il atau ul. Nah, ini contoh hamzah wasal. Jadi sudah dipahami ya. Dan ketika hamzah wasal ini ketika waqaf atau dia berada di akhir kalimat, maka dia akan muncul, akan dibaca, kedudukannya akan muncul dia.
Contohnya waqalul hamdulillah, waqalul. Ketika berhenti di waqalu, maka dibaca sedikit panjang. Waqalu, waqalu. Tidak waqal atau waqalul, tapi dibaca sedikit. Nah, kemudian selanjutnya waqalal hamdulillah, waqala. Nah, ketika waqaf berhenti, maka dibaca kedudukannya ada. Jangan waqal, tapi waqala. Nah, ketika dilanjut lagi waqala alhamdulillah. Ini contoh kecilnya. Nah, jadi mudah dipahami. Nah, insyaallah untuk hamzah wasal ya. Kemudian masuk kita ke pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga adalah mengenai lafzul jalalah. Nah, lafzul jalalah adalah lafaz yang agung, jalalah. Nah, yaitu lafaz Allah. Lafaz Allah apabila lafaz Allah atau lafzul jalalah cara membaca adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq. Nah, apa itu tafkhim? Tafkhim adalah tebal, menebalkan bacaannya. Yang kedua adalah tarqiq, yaitu menipiskan bacaan. Contohnya bagaimana yang tebal? Yang tebal adalah lafaz Allah apabila diawali atau huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Jadi ada lafaz Allah tuh sebelumnya ada fathah dan dhammah, maka dibaca tafkhim tebal. Contohnya baca fathah, diawali dengan fathah Allahu, Allahu. Nah, huwa Allah, huwa Allah. Nah, ini tafkhim tebal. Ayatullah, tullah, dhammah dan fathah. Tullah, maka Allahnya tebal, bukan tullah. Ini tipis, salah. Ayatullah. Nah, di sini sedikit kaidah lagi sebagai wawasan. Di sini menebalkan bacaan itu adalah istilahnya isti'la atau menaikkan pangkal lidah. Lidah paling belakang kita naikkan sehingga suara menjadi tebal. Nanti ada beberapa huruf istilah juga, banyak. Maksudnya huruf istilah adalah huruf yang tebal tanpa mengonyongkan kedua bibir. Jadi makharij dalam bahasa Arab atau huruf-huruf dalam bahasa Arab itu huruf tebalnya bukan dengan mengonyongkan bibir. Contohnya ro, so, do, to, ro, ko, salah. Tapi dengan mengangkat lidah paling belakang, pangkal lidah. Contohnya bagaimana? So, do, to, ro, tanpa mengonyongkan kedua bibir. Nah, karena inilah sifatnya. Istilah adalah salah satu sifat. Nah, nanti ada lawannya infitah, tipis. Nah, balik lagi Allah di sini adalah tafkhim dan tarqiq, tebal dan tipis. Nah, di sini sama dengan istilah, kaidahnya sama. Jadi dengan menaikkan pangkal lidah. Kita coba Allahu. Allahu. Nah, Allahu. 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 Nah, sudah terbiasa, bibirnya sudah tidak mengikut. Tapi tinggal menaikkan lebih tinggi lagi. Dan suara itu jangan sampai tertutup. Jadi kalau tertutup itu tertutup. Lidahnya menutupi aliran suara. Yang benar adalah sedikit mengangkat tapi jangan sampai memberhentikan nafas dan suara. Allah. Oh. Jadi suara berkumpul, membulat. Oh, menjadi besar. Allah. Allah. Allahu. Allahu. Ahsantum barakallahu. Nah, kemudian kita masuk ke lafz jalalah membaca dengan tarqiq. Nah, bacaan tarqiq yaitu tipis. Kapan dibaca tarqiq? Tipis. Lafz jalalah apabila sebelumnya berharokat kasrah maka dibaca tarqiq, tipis. Contohnya alhamdulillah, lillah.
Gak mungkin alhamdulillah. Alhamdulillah gak mungkin. Tipis karena di sini adalah kasrah sebelumnya. Atau billahi, ya, bukan billahi, gak mungkin. Tapi billahi. Inilah tipis yang dinamakan tipis. Tarqiq. Kita coba. Alhamdulillahi. Billahi. Biiznillahi. Min indillahi. Nah, ahsantum, barakallahu. Jadi di sini sudah paham ya? Lafaz jalalah ada dua cara membacanya. Yang pertama apa? Tafkhim atau tebal. Yang kedua adalah tarqiq, tipis. Ya. Kita sedikit merujak tadi. Alif lam. Alif lam ada berapa? Dua. Qamariyah dan syamsiyah. Masing-masing ada 14 huruf setiap ininya, alif lamnya. Kemudian hamzah wasal. Hamzah wasal masih ingat? Apa itu hamzah wasal? Nah, alif yang tidak memiliki hamzah. Bagaimana? Apakah dia bisa dibaca ketika di tengah? Tidak bisa. Tapi ketika dia dibaca di akhir kalimat atau waqaf pada alif tersebut, maka dibaca, dianggap. Nah, kemudian ketiga adalah lafaz jalalah. Nah, kita lanjut ke pelajaran keempat. Nah, di sini kita agak cepat saja ya karena ini teori. Jadi teori itu tidak perlu kita terlalu mendalami, cukup dengan praktek. Insya Allah ke depan nanti kita dengan praktek membaca satu persatu mungkin, atau ya nanti masuk ke surat-surat Al-Quran. Insya Allah. Kita masuk ke pelajaran keempat, mengenal mad atau tasydid. Apa itu mad? Dari kata madda yamuddu, artinya memperpanjang atau panjang. Nah, mad. Bacaan mad yang bertemu dengan huruf bertasydid. Jadi sebenarnya nanti masuk ke bab mad lazim harfi, mad lazim kalimi musaqqal. Nah, masuknya ke sini. Tapi ini kita latihan membedakan antara mad biasa, mad yang bertemu dengan huruf mad yang bertemu dengan huruf yang biasa tanpa tasydid, dan dengan huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Bagaimana contohnya? Kita coba mada. Nah, yang membedakan adalah mada. Nah, jadi sedikit ditahan. Karena pertama dalam mad lazim kalimi musaqqal itu bacaan panjangnya adalah 2, 4, 6. Lebih bagusnya 4 atau 6. Jadi panjangkan. Huruf madnya kita panjangkan, kemudian disertai bacaan tasdidnya juga ditahan. Tadi bagaimana? Kita panjangkan madnya. Nah, kita panjangkan, kemudian kita masukkan tasdidnya juga. Madda. Nah, ya kita lupa menjelaskan apa itu mad, huruf mad. Jadi mad memiliki huruf. Ada berapa huruf? 3 huruf. Yang pertama apa? Alif. Ya. Alif atau hamzah wasal. Ini termasuk ya huruf mad. Hamzah wasal yang didahului fathah. Ingat, alif sebelumnya fathah. Kemudian apa? Wawu sebelumnya dhammah. Kemudian ya sebelumnya kasrah. Bagaimana? Bedakan huruf yang berharokat dengan mad dengan yang tanpa mad. Contohnya apa? Alif, hamzah. Kita baca gimana? A. Nah, alif yang berharokat fathah kita baca A. Tapi ketika bertemu huruf mad, maka bacanya A. Nah, ini normalnya adalah 2 harokat yang dinamakan mad tabi'i, mad yang biasa. Maka bunyinya adalah A. Ini adalah perbedaan huruf yang menggunakan mad dengan tanpa mad. Nah, kita coba A.
Beda ya. Nadanya juga digunakan ya, nadanya. Karena nadanya berpengaruh juga dalam tahsin. Untuk membiasakan suara itu keluar. Karena kebanyakan orang Indonesia itu sulit mengeluarkan suara. Ada yang suaranya bagus tapi pakai khisyu, hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Jadi yang boleh menggunakan hidung hanya 2. Apa itu? Huruf mim dan nun. 2 itu harus menggunakan hidung. Selainnya haram menggunakan khisyu, menggunakan hidung. Nah, kita lanjut bacaan mat. Yang tadi huruf mat ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya dhammah, dan ya sebelumnya kasrah. Contoh yang tadi alif a. Nah, itu bedanya. Kalau tanpa mat a pendek, pendek. Nah, kalau menggunakan mat maka menjadi a, menjadi panjang. Kemudian contoh yang wawu sebelumnya dhammah, u. Nah, ketika ditambah mat u. Nah, ini adalah mat, contoh mat. U. Nah, kita lanjut ke huruf ya. Ya sebelumnya kasrah. Contohnya bagaimana? Ketika kita membaca huruf hanya berharokat kasrah tanpa mat, maka bunyinya hanya sekedarnya i, contohnya i, atau bolehlah si gitu. Nah, ketika kita tambah huruf mat, di sini kan kasrah dengan ya pasangannya, kita tambah ya si, nah, maka menjadi panjang 2 harokat. Ini normalnya huruf mat tabi'i, panjangnya. Nah, bab pelajaran keempat ini mengenal mat dan tasydid, maksudnya adalah untuk membedakan antara mat dengan tasydid. Karena banyak sekali dari kita itu sulit membedakan antara mat dengan tasydid. Ya gak? Ada yang baca tasydid dengan mat. Contohnya apa? Misalkan yang ada tasydidnya. Sabbihis. Ini sabihis. Nah, karena dia tidak paham apa itu tasydid. Tasydid adalah menahannya suatu huruf. Karena huruf itu sebenarnya double. Cuma disatukan, maka menjadi tasydid. Tandanya seperti ini. Itu namanya tasydid. Nah, karena mat dengan tasydid itu bagi ajami, bagi orang-orang selain Arab itu agak sulit dibedakan. Bagi yang tidak pernah belajar. Nah, contohnya inna rabbaka. Padahal di situ banyak bertasydid. Harusnya inna rabba, bukan roda. Nah, jadi di sini penulis menjadikan pelajaran ini termasuk dari bab pelajaran membedakan antara mat dengan tasydid. Kita coba. Mada. Ditahan lagi tasydidnya. Jangan nanggung-nanggung, ditahan. Madda. Masih sedikit. Memang agak sulit. Memang harus bersabar. Nah, contohnya yang ada di surat An-Nazi'at dan Abasa. Fa idza ja'ati tammatul kubra. Nah, mimnya bertasydid, maka harus ditahan. Dan terlebih lagi adalah mim adalah huruf yang huruf gunnah dalam dari segi sifat dia adalah apa? Tawassut. Mengalirnya aliran suara tapi sedikit. Enggak boleh. Fa idza ja'ati tammatul kubra. Salah. Yang benar. Fa idza ja'ati tammatul kubra. Nah, di sini kita belajar untuk membedakan. Nah, lanjut ke contoh kedua. Dada. Nah, perhatikan lagi itmamul harakahnya, fathahnya. Jangan sampai dot, karena fokus panjangnya. Dot. Nah, sedikit merja lagi. Fathah membuka rahang atas dan bawah.
serta kanan dan kiri. Nah, seperti kita tersenyum. Nah, dada. Nah, untuk makhraj huruf dal di sini agak sulit, terutama kita adalah orang Jawa sebagian dari kita itu sedikit hamas. Da biasanya. Da. Nah, ini dalam kaidah ini sedikit salah. Tapi tidak mengapa kita belajar sedikit-sedikit. Karena belajar tahsin memang perlu waktu yang panjang. Nggak bisa instan langsung bisa. Dulu saya belajar dari SD. Dan belajar kalimat hirra, bismillahirrahmanirrahim. Itu hirra diulang-ulang selama seminggu. Baru selesai. Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Belum yang lainnya. Jadi itu emang harus butuh waktu yang panjang. Nah, sedikit-sedikit kita ubah. Walaupun logat kita adalah logat orang Jawa. Labas. Nah, kita coba lagi. Dan kontrol di sini banyak yang huruf dal. Oh enggak. Salah. Kita coba lagi. Dada. Itmamul harakah. Perhatikan lagi. Dada. Mungkin di awal tidak mengapa, kita berlebihkan dulu. Gitu nggak apa-apa. Labas. Ini juga kami dulu seperti ini, nggak apa-apa katanya. Kalian orang Indonesia, emang nggak sulit. Karena biasanya kita merasa sudah dibuka, ya kan? Biasanya sudah, udah dibuka kok. Nah, kalau kita lihat cermin, padahal belum. Dulu kami menggunakan cermin juga. Kita coba lagi. Nah, sedikit tahan. Nah, masalah itu. Jadi makhraj huruf dal, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Da. Ini makhrajnya, tempat keluarnya. Da. Nah, tempatnya di makhraj ini ada 3 huruf yang sama. Yang pertama dal, kedua ta, kemudian yang ketiga adalah to. Da ta to. Tempatnya sama tapi beda sifatnya. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nama. Nah, perhatikan di situ bukan mimnya, tidak ada matnya. Bukan nama. Mimnya adalah fathah tanpa mat. Ya, tanpa alif di situ ya. Maka pendek. Nama. Nah, enggak boleh. Enggak boleh. Nama. Nah, lanjutin ke setelahnya. Nama. Nah, mim sedikit mudah ya untuk ditahan. Karena memang hurufnya adalah yang tawassut, mengalirnya aliran suara dan nafas. Tapi sedikit, enggak boleh enggak boleh banyak keluar suaranya. Kalau banyak nanti tembus. Contohnya gitu. Mat adalah bacaan panjang. Kemudian tasydid adalah tertahannya suara. Akibatnya adalah hurufnya tertahan juga. Dibaca double ya. Kita coba contohnya lagi, kita lanjutkan. Qalidu ba'di. Nah, karena waktunya sangat sedikit, jadi kita lebih ke praktiknya saja ya. Nah, jadi kita masuk ke surah Al-Fatihah dulu. Bagaimana? Nah, karena Al-Fatihah adalah ummul kitab, induknya kitab. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah dengan benar, maka insyaallah seluruhnya akan benar. Terlebih lagi Al-Fatihah adalah kita membacanya ketika setiap salat, ya, setiap rakaat bahkan. Jadi kita harus membacanya dengan tartil, dengan bagus, haqqa tilawatih, dengan haknya.
Baik, kita langsung saja. Qalidu ba'di. Ikuti setelah ana. Perhatikan itmamul harakah. Nah, a, i, u. Nah, ini penting. Bahkan kalau orang yang makhrajnya belum bagus, kalau itmam harakahnya sudah bagus, insyaallah itu termasuk bagus. Nah, qalidu ba'di. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Nah, kita lanjut dulu apa kita bahas dulu? Lanjut dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsantum, barakallahu fikum. Nah, kita sedikit jelaskan. Nah, huruf wawu itu makhrajnya adalah di kedua bibir. Nah, dan dia cara membacanya adalah sama dengan harakat dhammah. Apa dhammah artinya? Ya, monyong. Nah. Dan wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafatain dhammah. Jadi dhammah itu tidak akan sempurna sampai apa? Memonyongkan kedua bibir dengan semonyong-monyongnya. Maka ketika kita membaca wa harus sempurna. Wa ingat itmamul harakah. Wa. Nah, jangan wa tapi wa. Nah, ya, itmamul harakah ini sangat penting. Contohnya gimana? Qul huwallah. Qul huwallah. Jangan sampai qul huwallah. Nah, karena ngikut setelahnya salah. Jangan sampai. Ini gunanya itmamul harakah. Kita sempurnakan wawunya. Qul huwallah. Ini untuk wawu dengan dhammah adalah sama. Selainnya adalah apa? Enggak boleh monyong. Selain dua ini adalah haram monyong. Enggak boleh so, do, to, ro. Yang benar apa? Menaikkan pangkal lidah.
so, bo, po, ro, Allahu. Nah, dengan menaikkan pangkal lidah, nggak boleh Allah, nggak boleh. Tapi kita belajar sedikit-sedikit. Nah, ini untuk dhammah tadi ya, nggak boleh ada yang monyong selain dua itu. Kemudian sedikit penjelasan tadi. Oh, yang jelas tadi adalah ihdinas si. Di sini shad adalah huruf istilah, huruf tebal. Tapi ketika kasrah dia tetap tebal, nggak boleh tipis. Ihdinas sirah nggak boleh, harus tebal. Ihdinas sirah, tapi kasrahnya harus jelas, nggak boleh sol, dinas sara, nah nggak boleh. Dan apalagi nunnya nggak sempurna. Ihdinos, nos. Apakah nos? Apakah no? Tapi yang benar adalah na. Ihdinas, na, nal, coba na, nas. Nah, masih ada yang nos gitu. Tapi nas. Nah, inilah pentingnya itmamul harakah. Nah, menyempurnakan harakat. Sekali lagi terakhir, a'udzubillahi minasyai. Nah, huruf ya, huruf yang tipis. Nah, dan kaidahnya adalah setiap huruf yang berharokat sukun atau tanpa harokat, nah, mati ya, sukun bulat, maka dia kembali ke huruf aslinya, ke sifat aslinya. Di sini huruf ya sifatnya adalah tipis, maka ditarik. A'udzubillahi minasyai, syai, nggak boleh monyong, karena setelahnya huruf to, ya kan? Jadi tebal. Syaitu sering ini. A'udzubillahi minasyai. Nah, enggak sempurna. Kita sempurnakan ya-nya. A'udzubillahi minasyai. Nah, ketika huruf to baru kita tebalkan. Syaitu. Nah, hakadha. Wallahu taala alam bissawab. Nah, mungkin ini saja dari ana, kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Karena juga baru lulusan SMA, jadi masih belajar. Nah, masih berusaha. Nah, baru lulus SMA. Nah. Ya, lulus SMA setahun baru kuliah di STDI Jember. Nah. Dan anak dari Pondok Islamic Center bin Baz. Ada yang tahu? Di Yogyakarta kami punya beberapa syekh, ada 6 apa berapa syekh itu. Dan salah satunya adalah guru anak Syekh Jihad. Syekh Jihad bin Muhammad bin Ahmad. Beliau adalah salah satu pemilik sanad tertinggi qiraah asyrah. Nah, jadi sanad itu adalah nanti bacaannya tuh bersambung kepada Nabi gitu. Tertinggi ke 28 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Dan beliau alhamdulillah masih muda. Nah, qadarullah beliau pindah dari Pondok Ana ke Tangerang kalau nggak salah. Nah, kami masih menjalani setoran tapi melalui online. Nah, ya kurang dan lebihnya maaf. Nasta'fi minkum min kulli dzalal wal akhta ila Allah yastaghfiruh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.